Pace bene, masih di mea culpa. Di cuplikan video yang saya tampilkan sebelumnya, ada peristiwa di mana seorang penyusup, seorang penyerang dengan berbuka baju, kulit hitam, membuat serangan kepada seorang uskup. Yang memimpin perayaan itu adalah seorang uskup di Guyana ketika perayaan Ekaristi sedang berlangsung. Kita lihat tadi di peristiwa itu, Bapak Uskup memimpin perayaan, ada seorang diakon, tampak dari stola yang miring dipakai, sedang mengikuti perayaan Ekaristi. Dan katanya video memang sengaja dibuat untuk live streaming, misa live streaming. Tetapi tertangkap videolah peristiwa itu, di mana seorang penyerang masuk dengan diam-diam, rupa-rupanya membawa senjata di tangan, dan mengganggu, membuat gaduh perayaan itu, meskipun secara diam-diam. Tampak Bapak Uskup tidak sungguh membuat perlawanan, demikian juga diakon, karena ternyata ada pisau di tangan dari si penyerang ini. Lalu di video kita bisa melihat peristiwa di mana si penyerang mengambil sesuatu dari tangan uskup yang ternyata adalah cincinnya. Diambil, dan kemudian kalung yang biasa dipakai oleh Bapak Uskup diambil juga. Apakah itu logam berharga atau hanya logam biasa dari tembaga atau dari besi, kita tidak tahu. Tidak ada informasi yang saya peroleh tentang itu. Lalu kemudian dia juga mengambil buku perayaan Ekaristi yang dipakai pada perayaan itu. Bapak Uskup menduga bahwa ada yang memberi pengaruh kepada pelaku ini. Artinya bukan dalam kesadaran penuh membuat serangan. Karena itu di satu berita menarik juga, saya pikir dari sisi pribadi si Bapak Uskup, dikatakan bahwa Bapak Uskup percaya bahwa si penyerang itu di bawah pengaruh yang lain. Ada yang sedang mempengaruhinya, apakah pikirannya, apakah karena obat-obatan, atau karena suruhan orang. Yang pasti dia tidak secara merdeka melakukan serangan itu. Dia tampaknya meracau, bicara, tak menentu, dan membuat serangan. Di mana peristiwa ini? Ini terjadi di Guyana, di satu kota, di satu tempat bernama Bridgam Cathedral, Immaculate Conception, pelindung dari gereja ini, katedral ini, di Guyana. Dan Bapak Uskup ini dikenal sebagai Bapak Uskup dari gereja Katolik Roma, Roman Catholic Bishop. Namanya adalah Francis Allain. Menarik untukku bahwa si Bapak Uskup memberi respon yang begitu tenang. Apakah karena takut di bawah tekanan senjata tajam, atau memang situasi itu membuat si Bapak Uskup tidak begitu khawatir akan peristiwa yang terjadi. Di dalam pemikiran saya, tidak juga bisa kita lepaskan dari pengaruh iman. Saya pikir ketika Bapak Uskup merayakan perayaan Ekaristi, dia ada dalam puncak dari pekerjaannya. Merayakan Ekaristi adalah sesuatu yang sangat istimewa, atau bahkan yang teristimewa, yang bisa dilakukan oleh seorang tertahbis. Selain tentu juga dia adalah seorang raja yang memimpin dirinya sendiri dan kawanan, dan seorang gembala, tetapi dia adalah juga seorang imam. Dan memimpin perayaan Ekaristi adalah tugas mulia yang dimiliki oleh seorang tertahbis. Setiap orang menjadi imam, raja, dan nabi, tetapi peran imam secara istimewa dihidupi oleh seorang tertahbis terkhusus dalam perayaan Ekaristi. Dan dia dengan tenang, tidak dengan panik. Akhirnya Bapak Uskup melihat peristiwa itu,
tidak tiba-tiba lari terbirit-birit atau meminta bantuan atau panik, screaming, bersorak. Dan dia tahu bahwa ada yang mempengaruhi si pelaku. Dan ternyata si pelaku tidak melukai Bapak Uskup. Memang kita lihat dalam peristiwa kalungnya diambil dan membuat kontak fisik dengan kepala Bapak Uskup, bagian kepala. Tetapi dikatakan tidak ada serangan yang serius. Saya mencoba melihat peristiwa ini dalam beberapa kutipan kitab suci. Saya coba melihat keberanian, ketenangan, atau ketakutan yang bisa dikendalikan oleh Bapak Uskup ini, mungkin bisa dibungkus oleh beberapa kutipan dari kitab suci. Dan saya menemukan satu kutipan dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Uskup Francis Allain sedang melakukan tugas termulianya, merayakan perayaan Ekaristi. Dan itu adalah perayaan iman yang secara nyata, di mana roti dan anggur adalah tubuh dan darah Kristus. Dia merasa dekat dengan Allah dalam peristiwa itu. Dan dia tidak merasa sendirian. Saya pikir ya, dalam refleksi, maka dia tidak merasa takut, tidak menunjukkan kecemasan berlebihan. Dan andai kata pun dia mengalami peristiwa akhir hidup di peristiwa itu, saya pikir itu satu peristiwa kematian yang bisa membahagiakan untuk dia, karena terjadi ketika dia menunaikan tugasnya yang mulia. Kita masih ingat ada juga orang kudus dari Amerika Latin yang ditembak ketika sedang mengangkat tubuh dan darah Kristus. Dan itu peristiwa yang dikenang oleh banyak orang. Dan kembali ke peristiwa ini, saya pikir Francis Allain sebagai Bapak Uskup kepada para umat justru menunjukkan bagaimana seseorang yang merasa disertai oleh Allah tidak segera panik, tidak lari terbirit-birit untuk menyelamatkan dirinya, meninggalkan hosti dan anggur di meja itu, di meja altar, tetapi dia sepertinya dia ketakutan juga, tetapi mengkonversi ketakutan itu sehingga tidak membuat kepanikan atau tidak menimbulkan ketakutan lain pada diri orang-orang di sekitarnya. Sebuah refleksi dari peristiwa ini kiranya bisa juga mendorong kita untuk semakin beriman dan kita belajar menghadapi tekanan dan persoalan. Sebuah refleksi dan pace bene.